Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma darsunal an? Darsunal an al-jigrofi. Qala Allahu ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Apa kabarnya generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat mengguncang dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 3 ya, bersama Ustadz Gifar. Gimana kabarnya solih dan solihah di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keadaan atau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nih, kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Kemarin kita udah belajar tentang posisi dan pembagian wilayah desa ya. Kemarin sudah. Sekarang nih kita akan belajar tentang keadaan geografis desa. Nih, ini sekarang yang akan kita pelajari ya. Bisa dibuka semuanya LKS-nya. Nih, halamannya sama, ada di LKS kalian juga semua ada ya. Nih, sekarang kita akan mulai. Keadaan geografis desa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kondisi alam desa berbeda dengan kondisi alam kota. Di desa masih banyak lahan-lahan kosong yang luas yang berupa pesawahan, perkebunan, bahkan hutan. Dekat dengan perbukitan atau pegunungan, di sana juga terdapat lahan untuk peternakan berbagai macam hewan, mulai dari ayam, sapi, domba, kuda, kerbau, dan masih banyak lagi. Ya, jadi tadi yang sudah dijelaskan katanya sebelumnya bahwa di desa itu beda ya dengan kota ya. Di desa itu banyak lahan-lahan kosong. Lahan-lahan kosong tuh yang masih belum digunakan atau dibangun oleh rumah atau oleh apapun itu ya. Belum dibangun apa-apa, itu namanya lahan kosong, masih sawah kayak gitu, atau kebun, atau masih hutan. Atau juga di desa juga banyak peternakannya. Hewannya ada ayam, sapi, domba, kuda, bahkan ada ya, dan kerbau. Jalan pedesaan masih merupakan jalan tanah dan bebatuan. Tidak ada jalan raya beraspal apalagi jalan tol. Ya, jadi jalan di desa itu masih jalannya tanah atau bebatuan. Tidak ada jalan raya beraspal apalagi jalan tol ya. Nggak ada di desa. Belum ada jembatan beton penghubung desa, kebanyakan hanya merupakan jembatan kayu seadanya. Jalan terbesar di sana adalah jalan desa yang dilalui oleh warga desa menuju desa seberang maupun dilalui pendatang dari luar desa. Jalanan desa lebih sepi dan jarang ditemukan kendaraan bermotor. Penduduk desa sering berjalan kaki melakukan aktivitasnya. Di sana pun masih ditemukan sungai-sungai besar yang masih bersih dan asri, yang sering digunakan penduduk desa untuk segala keperluannya seperti mandi, mencuci pakaian, dan alat-alat rumah tangga, mengairi sawah, memancing ikan, dan lain-lain. Belum ada bangunan-bangunan megah, kecuali beberapa tempat yang dekat dengan kantor desa. Nih ya, jadi jalan di desa itu masih bebatuan. Tapi nih, untuk sekarang mungkin sudah ada jalan-jalan di desa yang diaspal ya. Yang jalan-jalan yang diaspal. Seperti tapi jalan-jalan yang utamanya, jalan-jalan yang besarnya. Kalau udah masuk ke desanya itu biasanya udah jalan-jalan yang kecil seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke suhu udara dan kekayaan alam pedesaan. Karena wilayah desa yang luas atau tidak padat penduduk disertai kondisi lingkungan yang banyak area persawahan atau pertanian, perkebunan, dan hutan, menyebabkan suhu di desa sangat sejuk. Apalagi jarang kendaraan bermotor di desa menyebabkan udara di desa bersih bebas dari polusi asap kotor kendaraan bermotor. Ya,
asap kotor dari kendaraan bermotor. Jadi suhu di desa itu kayak gimana? Sejuk ya, karena banyak persawahan, banyak pertanian, banyak perkebunan ya, banyak juga hutan-hutan. Makanya jadi sejuk udaranya ya. Terus juga walaupun ada motor di desa itu nggak sebanyak yang ada di kota ya. Apalagi mobil lebih jarang lagi mobil ya. Itu kita lanjut. Selain suhu udara yang sejuk, desa pun memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena desa wilayahnya masih merupakan wilayah pertanian, perkebunan, hutan, area peternakan. Maka hasil kekayaan alamnya didapat dari hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, sayuran, buah-buahan, hasil ternak seperti daging dari domba, kambing, sapi, kerbau, kuda hingga susu dan keju. Ataupun hasil perikanan. Agar lebih dipahami, antum perhatikan beberapa gambar hasil kekayaan alam desa di bawah ini ya. Nih, jadi selain suhu udara, di sana pun Allah ngasih kekayaan alam yang luar biasa untuk orang-orang yang ada di desa ya. Jadi pertaniannya sama Allah dikasih lebih bagus biasanya ya kalau di daerah desa. Perkebunannya juga biasanya subur, hutannya juga masih banyak. Terus area peternakannya juga yang enak dibikin untuk hewan itu enak diam di situnya ya. Kalau kita beternak hewan di desa itu biasanya lebih enak, lebih nyaman si hewannya tuh. Itu nih ada contohnya nih, ada yang lagi ngambil susu sapi, terus ini ada yang di sawah juga seperti itu ya. Nih, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar tentang letak geografis, keadaan geografis desa ya. Seperti itu. Nanti setelah ini ada video yang bisa kalian tonton, itu video tentang yang orang-orang atau masyarakat yang di desa ya. Terus juga di situ juga videonya tentang keadaan geografis desa seperti itu ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ke Pak Ustadz ya. Boleh japri kalau ada yang masih belum dipahami seperti itu ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis dan juga Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk sholih-sholihah yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir untuk materi geografi hari ini, dan alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan, dan mohon maaf bila ada kesalahan yang diucapkan oleh Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini contoh dari pemandangan atau geografis yang ada di desa ya, atau di desa atau di kampung juga. Nih bisa kita lihat dari pemandangannya, dari lingkungannya, pegunungan, terus juga banyak persawahan. Terus juga ada kan tadi udah disebutin ya, ada juga jalan raya. Tapi kalau sekarang itu lebih banyaknya rata-rata di desa juga sudah diaspal jalannya. Tapi hanya jalan utamanya saja seperti ini yang dilihat ya. Tapi itu dilihat dari orang-orangnya juga rata-rata bertani, juga berkebun. Terus pemandangannya juga sawah, pegunungan. Anak-anaknya juga main sepeda di jalan yang kecil, bukan jalan yang besar gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa kalau di perdesaan itu atau di desa itu jalannya nggak ada jalan yang sangat besar kayak di kota-kota ya. Itu perbedaan desa dan kota tuh. Juga orang-orang tuh masih banyak yang menggunakan juga sepeda untuk alat transportasinya, untuk ngambil barang atau hasil-hasil panenan yang bisa dibawa. Memakai sepeda, mereka pakai sepeda seperti itu. Ya, kita lanjut nih, ada video yang kedua. Ini juga masih tentang desa ya.
ini masih tentang desa yang masih ngeliatin pemandangannya juga. Kita bisa rasain kira-kira kalau kita tinggal di desa yang kayak gini, kira-kira suhunya kebayang nggak sama kita, kerasa atau nggak sama kita ya. Pasti sejuk, adem gitu ya, dinginnya juga itu pasti kerasa sama kita. Kalau kita ngelihat doang gitu video ini, kita juga udah ngerasa suhu dari suasana di desa gitu ya, dengan sawah, terus juga ada sungai-sungai kecilnya juga, tumbuhannya juga banyak. Ada juga tadi apa, ada kayak peternakannya juga. Biasanya di desa-desa juga banyak peternakan atau orang-orang itu memelihara hewan-hewan di rumahnya. Nih seperti ini tuh, apa ini, ada yang tahu? Nah ini itik ya, ini itik tuh. Kita kalau di kota kayaknya jarang ngelihat ada orang yang ada itik di rumahnya atau melihara itik di rumahnya. Kalau di desa-desa itu masih banyak ya. Soalnya itik ini juga biasanya dimanfaatkan. Kalau misalnya di sawah yang udah panen, biasanya dimanfaatkan itik ini. Ya, kita juga masih bisa lihat yang kayak tadi pemandangannya juga tuh. Dari kendaraannya juga beda sama yang ada di kota seperti itu. Tuh pemandangan dari kanan kiri juga banyaknya pegunungan, biasanya di daerah-daerah seperti ini kalau desa itu ya. Orang-orang juga rata-rata kerjanya apa, bertani juga, misalnya berkebun atau beternak ya. Nah seperti ini nih tuh, ini ada apa nih, ini domba ya atau kambing. Domba juga dipelihara di sana ya. Rata-rata juga banyak kalau orang-orang di desa itu, di belakang rumahnya atau di samping rumahnya juga ada kandang hewan-hewan ternaknya. Tuh kalau jalannya juga sepi ya, nggak kayak jalan-jalan di kota. Walaupun ada jalan, itu jalan utamanya doang biasanya, sama yang kayak tadi yang video pertama. Jadi hanya jalan utamanya saja. Tapi kalau kita lihat tuh jalannya sepi ya, nggak banyak mobil, nggak banyak motor, terus juga apalagi kayak kereta kayak gitu jarang, malah nggak ada ya untuk di desa-desa seperti ini. Nah, kita sambil tonton sambil diperhatikan juga ya, lihat di lingkungannya atau di daerah desa seperti ini seperti apa kita lihatnya tuh ya. Kita kalau bisa lihat di sana tuh, itu ada sawah di sebelah sananya, terus juga pegunungan juga masih sama banyak pegunungannya juga ya. Tuh ini juga masih ada malah yang pakai sumur ya. Jadi kalau mau ngambil air itu kita harus nimba dulu di sumurnya, ngambil airnya tuh lewat sumur. Masih ada sumur, biasanya di pedesaan masih ada, tapi juga sekarang rata-rata udah pakai mesinnya atau pompa air seperti itu. Oh ini suasana di desa seperti ini ya. Anak-anaknya juga jarang kalau misalnya kalau di desa itu juga yang anak-anak tuh main HP seperti jarang. Kalau di desa yang terpencil ya, atau yang agak di dalam gitu, yang sinyalnya tuh sulit untuk didapatkan gitu ya. Tuh main layangan, tapi masih ada sih daerah kita juga sepertinya masih ada ya untuk yang main layangan itu. Tapi nih sekali lagi coba kita perhatikan, kira-kira kalau kita tinggal di desa yang seperti ini, kira-kira suhu udaranya atau udaranya yang kerasa sama kita itu seperti apa ya. Kalau yang Bapak rasakan kalau melihat saja ya, ini pasti sejuk, adem, enak gitu, adem bawahnya tuh, nggak panas, nggak berisik, banyak kendaraan, banyak klakson, terus juga nggak banyak polusi atau kotoran yang keluar dari kendaraan atau debu seperti itu ya, kalau kita tinggal di pedesaan seperti itu.